Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sudandiasi bersama kawan-kawan dari kuningan1.com, dan kebetulan di sini hadir juga dari beberapa media ya, ada dari Ciremai Post, Detak Jabar, dari Kuningan Online juga ada di sini. Hari ini kita silaturahmi lagi-lagi atas dasar ada DM atau ada pesan yang masuk request ke redaksi Kuningan 1 terkait adanya isu kisruh di KSP Mekarjaya ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Nana. Oke. Pak Nana, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah tidak sulit menemui Pak Nana. Saya begitu pertama berkomunikasi langsung dibalas dan terbuka. Ini menandakan bahwa memang koperasi juga tidak menghilang ya Pak ya. Kantornya yang saya tahu di Maleber ya Pak ya? Maleber itu kantor pusat. Di Sidaraja perumahan. Di Sidaraja ada. Kantor cabang. Di Luragung juga ada. Di Luragung ada. Kalau ini juga termasuk berarti Pak. Berarti ada 3 kantor cabang, 1 kantor pusat di Maleber. Jadi hari ini kita sedang berada di kantor KSP Mekarjaya yang ada di Manggari. Pas di ruko-ruko perumahan dekat dekat lampu merah Orecet. Nah, kita lagi ada di sini sama Pak Nana ya, Pak Nana. Pak Nana, ini mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sesuai dengan request dari para netizen ya, yang mungkin keluarganya, mungkin dirinya sendiri, atau mungkin yang hanya mendengar, kan begitu. Pak, kalau nasabah tercatat Pak, seingat Bapak ada berapa di sini? Bukan nasabah, anggota koperasi ya? Anggota koperasi itu alhamdulillah Pak antusias masalah ya kira-kira 2.500 tersebar ya. Itu simpanannya variatif ya Pak ya? Variatif dari mulai 500 ada yang terkecil berapa? 500.000 Pak? Yang 100.000 juga yang 100.000. Yang terbesar Pak yang ada simpanan di sini berapa? Ada yang 400 dulu tadi. Yang 400 juta simpanan. Ini simpanan 400 juta. Berarti ada sekitar 2.500-an anggota. Berarti tersebar di seluruh Kabupaten Kuningan atau ekspansi keluar di Kabupaten Kuningan toh ya Pak ya. Oke. Nah, ini menanggapi Pak apa yang menjadi polemik di luar, bahwa konon katanya bahwa rumah sakit KSP Mekarjaya ini ada yang menyatakan kolab, ada yang menyatakan bangkrut, ada yang segala macam lah, yang namanya netizen Indonesia makan jahatnya Pak. Baik. Netizen kan selalu mengembangkan sesuatu sesuai informasi yang berada dan beredar di lapangan. Nah, kalau kami menanggapi tanggapan netizen ini, kita langsung datang ke sumber informasinya. Makanya kami datang ke sini bersama tim. Bisa dibantu dijelaskan nggak Pak? Apa penyebab atau kenapa kok bisa terjadi begini? Karena yang saya tahu koperasi ini kan berdiri sudah puluhan tahun ya Pak ya, dari 2004 ya Pak ya, saya lihat di Google 2004 berdiri, dan selama 2004 sampai sekarang 2024 ada 20 tahun tidak pernah terdengar ada tragedi kasus, apalagi sampai terjadi kepailitan atau terjadi kesalahpahaman dengan anggota, apa yang saya dengar. Makanya saya kaget begitu mendengar bahwa KSP Mekarjaya itu diisukan hari ini dengan berbagai macam isu ya di lapangan. Bahkan di beberapa pemberitaan saya juga sempat baca di kawan-kawan kami juga. Ini harus kita tanya langsung nih ke ahlinya, saya bilang ke sumbernya. Gimana Pak? Jadi KSP Mekarjaya lahir 2004. Kantor pusat di Maleber, kantor cabang di perumahan Geraha Mutiara. 2 ruko ya kan. Terus di Luragung, Jalan Raya Ciwawi, Kuningan ya. Yang pertama, kelahiran kami di KSP ini bersama teman-teman pengurus BP, alhamdulillah lancar. Nah, ini pasca COVID ini kita menyediakan dana kan untuk RAT, untuk pengambilan sebelum lebaran. Ternyata pengambilannya luar biasa, melebihi ekspektasi yang kita lakukan. Oke. Sedangkan koperasi simpan pinjam itu simpan pinjamkan. Di pinjaman juga kita cukup besar, luar biasa di pinjaman. Tapi kan kalau uang masyarakat dipinjamkan, yang mau ngambil belum ada, tidak mungkin kita yang 5 tahun akad
Bapak lunasan dulu semua. Kalau tidak mungkin, ya, khususnya kepada masyarakat, bahwa tim dari KSP Mekarjaya Malibel sedang berusaha maksimal dengan berbagai tahapan untuk penyelesaian masalah ini sehingga masyarakat bisa terlayani seperti biasa. Kita juga melayani satu bayar listrik, kan. Pembayaran rekening listrik, token BPJS bisa bayar di KSP Mekarjaya, terus PDAM juga bisa, Samsat juga pembayaran di 3 kantor bisa dilakukan. Dan KSP Mekarjaya adalah koperasi nasional, termasuk 100 besar koperasi Jawa Barat. Sehingga mari kita bersama-sama bahwa KSP Mekarjaya ini miliknya orang Kuningan. Mari bersama-sama membantu bahwa KSP adalah sampel koperasi di Kabupaten Kuningan yang harus dipertahankan. Insya Allah aset kami di lapangan piutang cukup besar, kan, dibanding dengan tabungan yang ada. Berapa Pak piutang yang tercatat? Hampir mendekati angka 20 miliar. 20 miliar Ya, tagihan. di tagihan itu. Tabungan masyarakat antara 15-16. Oh, tabungan total simpanan itu di angka 15-16. Belum aset yang kita miliki, kan. Ya, itu di luar aset. Iya. Kalau aset nih Pak, kita berbicara aset yang terlihat saja ada sekitar 3 kantor ya Pak ya, 3 kantor saja. Itu menurut hitungan Epresial kira-kira berapa Pak? Aset 3 aset itu? 3 aset itu yang nyata itu ya 10 miliar adalah, kan. 10 miliar. Berarti RIDI aset itu sekitar 10 miliar. Terus piutang di luar 19. ya kan, piutang juga bukan di orang lain, di anggota juga sebetulnya Pak ya. Di anggota di masyarakat Kuningan juga sama. Ya kan, syarat menjadi peminjam itu kan harus jadi penyimpan dulu kan Pak ya, gitu. Jelas ada. Ya, berarti ada 2.500 anggota, di antaranya adalah peminjam. Nah, simpanan, total aset simpanan adalah sekitar 15 miliaran. Sedangkan piutang di luar ada sekitar 19 miliar. Sebetulnya kalau ini diselesaikan masih ada surplus sekitar 4 miliar di luar aset ya Pak ya? Belum aset. Ya. Di luar aset. Nah, ini kan berbicara trust ya Pak ya, berbicara kepercayaan masyarakat, berbicara trust anggota kan. Sebetulnya anggota bukan masyarakat, karena masyarakat juga tidak punya hak apa-apa karena dia bukan anggota dari koperasi simpanan Mekarjaya. Cuman diurang kan ayah dulurna, ayah akina, ayah mimina gitu ya. Tetanggana, kabogohna macam-macam lah. Ini juga yang menjadi polemik sehingga isunya ini melebar kemana-mana. Pilot malah di luar. Kami saja kenapa datang ke sini langsung? Saya secara pribadi dengan tim turun ke sini supaya mendapatkan fakta lapangan, juga fakta di kantornya seperti apa sebetulnya penghitungan cash flow-nya. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Nah, ini berbicara langkah atau trik penyelesaian itu kan pasti saya terbayang di saya yang belum pernah bermain di lembaga keuangan seperti ini Pak. Saya hanya sedikit memahami. Kebayang nanti kalau orang mau narik berbondong-bondong itu antri nyokot duit kan gitu, kayak di film sinetron kan gitu. Ngamuk. Tapi memang itu terjadi Pak, seperti itu. Terjadi. Ya, dan itu hal yang biasa bahwa memang kita lahir dari yang hina. Jadi kalau kita lahir dari yang hina ya wajar. Masyarakat wajar, saya tidak menyalahkan. Cuman kita kepada masyarakat bahwa Koperasi Malibel adalah kebanggaan Kabupaten Kuningan. Mari diselamatkan bersama. Ya. Masyarakat jangan kena hoax. Insya Allah tim kami sedang berusaha bertahap untuk pelayanan simpanan. Mudah-mudahan di bulan Mei, Juni, Juli itu selesai semua Pak. Insya Allah. Sekarang bulan April ya Pak ya? Berarti mudah-mudahan sampai bulan Juni itu sampai 3-4 bulanan itu targetnya semua permasalahan ini bisa diselesaikan Pak. Masyarakat jangan resah, tenang ya. Hanya kami minta data, datang ke kantor mendata. Nanti ada tim data. Kita ada tim data ya. Yang kebutuhan mendesak silakan, datanya bedakan gitu kan. Insya Allah jangan resah, selamatkan koperasi ini bersama, bahwa koperasi ini bukan milik pribadi, milik kebanggaan Kabupaten Kuningan yang sudah mendapat sertifikat nasional. Nah itu kepada pihak-pihak yang cinta koperasi, mari investasi di koperasi. Kepada pengusaha yang ada
kepada pejabat-pejabat uang yang ada, mari bantu kami. Jadi melalui apa? Simpanan deposito dulu 6 bulan. Bantu kami. Dan kami tetap harus melayani masyarakat. Jadi saya himbau ke tim media juga terima kasih ya, bahwa kami sedang berusaha. Tim koperasi dari mulai pengurus, BP, karyawan, ya, terus manajer, bahkan kita sedang mengadakan tim penagihan kan. Rutin tim penagihan insya Allah dibentuk segera supaya uang masyarakat bisa kembali juga. Itu Kan berarti begitu ya Pak ya, 3-4 bulan dari pihak manajemen koperasi ini sudah membuat skema berarti ya, skema penyelesaian. Nah dari skema penyelesaian ini tentunya kan dari 2.500 anggota ini ada berapa nasabah atau berapa anggota Pak yang tiba-tiba menarik masal itu atau rush? Ya ada 600. Itu pun sebetulnya mereka was-was uangnya hilang. Betul. 400 berarti 40%-an apa ya? Sebetulnya kalau keuangan mereka tidak terlalu butuh, hanya yang butuh-butuh saja, sehingga dengan uang terbawa mau diambil semua. Sehingga saya berharap silakan mengambil sesuai kebutuhan. Dan insya Allah kami dari tim KSP Mekarjaya sudah berencana merubah koperasi KSP menjadi syariah. Yang nabung lanjutkan, yang anggota lanjutkan, ya. Amankan, selamatkan KSP Mekarjaya oleh masyarakat. Ya, karena ini kan sebetulnya semua juga anggota ya Pak ya. Iya. Ada RAT, ada apa SHU ya Pak ya. Ada SHU, ada juga audit eksternal juga kita dilakukan. Tetapi akhir-akhir ini kan dengan perintah begini kita tidak bisa bekerja maksimal, sehingga ribut gitu. SHU Pak, kalau untuk SHU nih, yang terbesar yang pernah diberikan oleh KSP Mekarjaya berapa Pak SHU? Ada pernah orang dapat berapa SHU? Ada yang 6 juta juga Pak. 6 juta. Iya, setahun itu. Ya. Lumayan lah ya Pak ya. Lumayan. Tapi akhir-akhir ini kan ya kita sementara fokus masyarakat kembali percaya ke koperasi, ganti baju menjadi syariah. Insya Allah yang nabung ambil sesuai kebutuhan. Yang sisanya Bapak ganti buku lanjutnya. Kalau selama ada komplain atau penarikan ini Pak, kan berarti kita ada kantor ada 3 cabang ya Pak ya? Ya. Tetap buka semua Pak? Buka semua. Semua melayani. Insya Allah kantor kami buka. Jangan ada berita bahwa koperasi Malbert tutup kabur, tidak Pak. Iya, ini buktinya saya juga kontak langsung bisa ketemu. Ada kan langsung sekarang. Ada. Barusan saya lihat di depan juga masih ada apa CS ya? CS di Malbert juga buka. Oh, di Malbert juga buka. Di Nuragung juga buka. Pelayanan listrik berjalan lancar. Masyarakat silakan memanfaatkan pembayaran. Selama berjalan Pak, berbicara cash flow atau omset perputaran uang per bulan enggak? Ya per bulan kalau masa-masa normal. Ya kita berbicara normal berapa? Ya sampai 5 miliar. 5 miliar ya. Tapi sekarang dengan masa masa ekonomi sulit. Ya kan juga tahu ya sekarang. Ya. Ya mungkin sekarang tagihan agak tersendat, pengambilan banyak, sehingga perlu kita mendatangkan investor yang cinta batinnya doktrinnya ke koperasi. Insya Allah di Kuningan banyak pejabat investor yang cinta ke koperasi. Selamatkan bersama, investasikan deposit 6 bulan Kang di KSP silakan. Kami selamat dulu, insya Allah kita mari berubah semuanya. Oke. Terakhir Pak Nana, ini kan tetap ya apapun yang disampaikan Pak Nana, yang namanya masyarakat apalagi nasabah tadi kan kata Bapak disampaikan ada was-was ya Pak, was gitu kan. Sebetulnya saya kira juga tidak mungkin sampai 100 atau 200 orang awalnya yang ingin melakukan penarikan ini. Ini saya berkaca dari kacamata pengalaman rush di beberapa bank yang pernah terjadi atau lembaga keuangan yang pernah terjadi. Biasanya mereka ada bermain psikologi Pak, karena ada beberapa yang tidak tercukupi pengambilan uangnya atau ada tersendat, mulai yang mereka saling komunikasi, sehingga akhirnya orang yang tidak butuh uang pun ikut ngambil, ikut ngambil. Sebetulnya rush ini adalah
badai tsunami-nya lembaga keuangan. Saya kira di lembaga keuangan manapun atau bank manapun ketika ada ras pasti pingsan. Jangankan kelasan koperasi ya, Bang. Bank saja pasti pingsan, Bang, kalau ada ras. Pernah terjadi, saya baca di beberapa literasi, ketika terjadi ras ini memang sangat luar biasa, makanya disinilah diperlukan pemahaman yang utuh, juga komunikasi yang baik antara pihak koperasi atau pihak lembaga keuangan dengan nasabah atau anggotanya, kan gitu Pak. Nah berarti nanti Bapak boleh sampaikan di season terakhir, Pak, boleh sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Kabupaten Kuningan, terutama ke ke para anggota yang pasti nanti setelah ini saya pasti akan, nggak mungkin saya liatin di sama netizen ya, tapi saya pasti minta lihat ke Panana, Pak, lihat piutangnya ada berapa gitu kan. Nanti kita cek juga ada berapa ininya yang ngambil uangnya. Cuman kalau dari gambaran kasar ya Pak, tadi Bapak sampaikan dengan piutang sekitar 19 miliar dengan jangka waktu yang berbeda tentunya pinjamannya, juga dengan penarikan hari ini yang berkisar di angka 4 sampai 6 miliar, masih ada sisa yang cukup besar ya. Dan kan ada 4-6 miliar penarikan, ada 15 miliar simpanan ya Pak, ada 19% piutang. Nah itu di luar aset. Kita tidak berbicara jual aset karena saya kira kalau jual aset juga ngapain, piutangnya masih banyak gitu. Ini menurut saya Pak dari orang luar. Harapannya jadi justru KSP Kerja jadi sampel Kuningan, operasi kebanggaan Kabupaten Kuningan. Oh, jadi sampling Pak. Disampling oleh pihak kita Pak sebetulnya yang setelah dibanding ke kita dari Semarang, dari Bandung, sejak Bapak dari Indonesia Pak, dari Sumatera udah ke kita. Campur tangan dinas koperasi Pak ada ke sini. Ya, ketika ramai begini ada pembinaan atau ada pola cara gimana? Alhamdulillah dari dinas pembinaan kemarin juga datang ke kita, ya, memberikan saran dan pendapat. Saran dan pendapat. Jadi dinas koperasi juga ikut membimbing ya Pak ketika terjadi seperti ini. Biasanya begini Pak, yang saya tahu ketika lembaga keuangan dianggap kolab atau diisukan kolab, biasanya mereka memakai pihak, ada auditor misalnya, atau ada konsultan keuangan atau financial engineering kan gitu. Apa pakai konsultan pihak ketiga tidak untuk menyelesaikan ini semua? Ya kita menggunakan konsultan juga kan. Konsultan juga ya, supaya bagaimana koperasi ke depan bisa bangkit kembali. Terutama supaya kitanya bisa bekerja kan. Kalau kita fokus, kalau kita menghadapi anggota terus di kantor, ya kita mencari sumber dana penagihan tim ke bawah juga kan lama. Jadi biarkan yang menghadapinya dari kita, dari konsultan, dari kitanya 3, konsultan 1, yang tim ini tetap bekerja nanti supaya cepat beres masalahnya. Di samping kita menunggu realisasi kredit, yang kedua investor dari luar. Ya alhamdulillah kalau ada orang Kuningan yang mau investor menyelamatkan Koperasi Mekar Jaya, butuh simpanan aja ke Panama, simpan 2 miliar dari saya, 1 miliar dari saya, insya Allah itu adalah pejabat atau pengusaha yang di hatinya cinta kepada koperasi. Siapa? Berarti Bapak sebetulnya dalam rangka penyelesaian ini juga sudah memakai pihak ketiga ya Pak ya? Insya Allah. Jadi mungkin nanti teman-teman di kantor tetap fokus ke pelayanan anggota, konsultan fokus di manajemen penyelesaian. Dari anggota yang mau ngobrol dengan konsultannya. Jadi yang pelayanan anggota tidak ikut-ikut kan. Jadi dia melayani bayar listrik, pajak kendaraan, tetap seperti biasa. Pinjaman terbesar berapa kan di sini Pak? Ya, yang masih ada 150 paling ya. 1-2 itu juga. Kebanyakannya di masyarakat UMKM. Di mingguan ada, bulanan ada. Insya Allah. Siap Pak Nana. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar lagi karena Pak Nana tadi sudah menjelaskan. Yang pasti apapun ceritanya, karena ini case-nya adalah case koperasi, bukan case bank ya. Saya tidak membela pihak manapun. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah DM dan komen di TikToknya, medsosnya Kuningan 1, hari ini sudah saya jawab, saya samper Panananya langsung di kantornya sini. Alhamdulillah Panananya ada, nggak kabur kan begitu. Kami sudah ngobrol panjang juga, kita juga diskusikan beberapa hal tadi ya Pak Nana. Kita coba diskusikan dan insya Allah mungkin kedepannya tadi ada cerita bahwa ini akan menjadi koperasi syariah ya. Walaupun saya nggak tahu apa bedanya koperasi biasa dengan koperasi syariah. Biarlah teman-teman anggota yang tahu.
Oke, yang pasti terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Nana. Saya Subdandi Asih bersama teman-teman dari beberapa media nih di sini dengan satu. Kenapa saya bawa teman-teman beberapa media supaya itu bolak-balik karunya Pak Nana gitu. Dan di satu sisi dia harus menyelesaikan permasalahan, di satu sisi dia harus menyelesaikan teman-teman yang berbicara di tataran isu. Kami tidak akan memperkeruh, kami hanya ingin mencoba membantu mencari solusi untuk masyarakat dan juga anggota koperasi Mekarjaya dengan meminta penjelasan langsung dari Bapak. Karena kalau 2.500 orang itu ke Bapak langsung, Bapak pusing ngejelaskan anak. Pusing Pak. Tapi kalau orang lihat Kuningan 1 mungkin sedikit bisa memahami. Kalau kurang jelas, 3 kantor terbuka ya Pak ya? Insya Allah. 3 kantor terbuka sesuai operasionalnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, saya Subdandi Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.